warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, kelas 8A, 8B, 8C, 8D, dan 8E. Pada pertemuan kali ini, pembelajaran yang berikutnya, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Selesai. Anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian? Sehat semua kah? Alhamdulillah. Hanya ibu berpesan sekali lagi, jangan bepergian di luar. Kalian tetap belajar di rumah. Tetap belajar di rumah. Tugas-tugasnya diselesaikan dengan baik. Kemudian yang belum menyelesaikan tugas segera, karena ini sudah Bapak Ibu guru sudah mau melaksanakan penilaian harian. Untuk pertemuan pada hari ini nanti kita akan bahas tentang pola bilangan, melanjutkan yang kemarin, tapi hari ini adalah tentang pola barisan atau barisan bilangan. Ya, anak-anakku, ambil alat tulis, ambil buku paket, kemudian ambil HP karena nanti kaitannya dengan pembelajaran online. Ya, sekali lagi siap di rumah, belajar di rumah. Hari ini adalah hari Selasa. Materi untuk pola barisan, yaitu barisan yang pertama barisan dan deret aritmatika, yang kedua barisan dan deret geometri. Untuk tujuan pembelajaran setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran new normal hari ini, yaitu menjelaskan barisan dan deret bilangan, menjelaskan barisan dan deret aritmatika, menjelaskan barisan dan deret geometri, dan bersikap disiplin, percaya diri, dan tanggung jawab. Kompetensi dasar 3.1 membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Kata kunci dilihat ada pola, barisan bilangan, konfigurasi objek, dan Fibonacci. Yang pertama barisan bilangan. Kalian lihat ada bilangan 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan seterusnya. Bilangan 1 kita sebut U1, bilangan 2 kita sebut U2, bilangan 4 kita sebut U4, dan seterusnya sampai UN. Keterangan urutan pertama atau suku pertama kita sebut dengan A.
U1 atau A. Urutan kedua atau suku kedua kita sebut dengan U2. Urutan ketiga kita sebut dengan U3. Dan sampai dengan urutan terakhir atau kita sebut dengan UN. Barisan bilangan ada dua, barisan bilangan aritmetika dan barisan bilangan geometri. Sekali lagi Ibu tandaskan, ada dua. Sekarang kita pelajari dulu barisan aritmetika. Contoh, perhatikan bilangan ganjil di bawah ini. Barisan bilangan ganjil, yaitu bilangan 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya sampai UN. Kalian lihat dari bilangan pertama ke bilangan kedua, tambah 2. Bilangan 3, barisan kedua ke barisan U1, U2 ke U3, selisihnya 2 dan seterusnya. Berarti U1 sama dengan 1. Kalian perhatikan, 2 kali 1 kurangi 1. U2 sama dengan 3. 2 kali 2 berapa? 4 kurangi 1. U3 5 sama dengan 2 kali 3 6 kurangi 1 sama dengan 5 dan seterusnya sampai berarti rumus bilangan di atas UN sama dengan 2 kali N. N-nya bisa diganti berapapun ya. Yang di atas, urutan bilangan yang di atas. Jadi UN sama dengan 2N min 1. Jadi suku berikutnya ditentukan di bawah ini, yaitu UN sama dengan 2N min 1. Contohnya, tentukan U ke 25 berapa? Nah, jawab. U ke 25 berarti berapa? 2 kali. N-nya berapa? 25. 2 kali 25 kurangi 1. 50 kurangi 1 berapa anak-anak? 49. Barisan aritmetika tadi U1, U2, U3 dan seterusnya ada beda tadi. Bedanya berapa tadi? Bedanya 2. Kita beri lambang B, itu beda. Jadi nanti kalau rumus U1A berarti sama dengan A plus 0 kali B. U2 A plus B plus beda, berarti U2 nya A plus B. U3 nya A plus B plus B atau A plus dalam kurung 2 kali B dan seterusnya. Sekali lagi, UN sama dengan A plus N min 1 kali beda. Itu adalah rumus yang didapat. Contoh berikutnya, suatu barisan 2, 7, 12, 17, dan seterusnya. Tentukan U21. Nah, berarti A-nya berapa tadi anak-anak? A-nya 2. Dan bedanya berapa? Bedanya kalian bisa lihat suku setelahnya dikurangi suku sebelumnya. Misalnya 7 kurangi 2 sama dengan 5. Sama enggak dengan 12 kurangi 7? Sama dengan 5. Jadi UN tadi rumusnya sama dengan A plus N min 1 kali beda. Sama dengan 12. U yang ditanyakan adalah 21. 21 kurangi 1 dikalikan 5. 2 plus 20 kalikan 5, 20 kalikan 5, 100. Berarti suku ke-21 adalah 102. Sekarang B, barisan geometri. Perhatikan pola bilangan jumlah angka per baris dari pola segitiga Pascal. Yang kemarin sudah disampaikan, yaitu ada angka 1, bilangan 2, 4, 8, 16, dan seterusnya sampai ke UN. 1 itu 2 pangkat 0.
2 itu adalah 2 pangkat 1, 4 2 pangkat 2, 8 2 pangkat 3, 16 2 pangkat 4, dan seterusnya. Ingat, bilangan berpangkat sudah dipelajari di kelas 7. Jadi perhatikan 2 pangkat 0 itu dari 2 pangkat 1 kurangi 1 dan seterusnya. Lihat di layar yang ada di video ini. Ya, sekali lagi berarti 2 pangkat n-1. Jadi UN-nya untuk barisan geometri untuk mencari suku ke n adalah 2 pangkatkan n-1. Lihat itu ditunjuk 2 pangkat n-1 itu rumus UN pada geometri. Beda dengan barisan aritmetika. Nah, anak ya, bedakan nanti. Keterangan tetap U1 itu sama dengan A-nya adalah 1. N adalah bilangan asli, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi UN suku ke N. Apa tadi rumusnya? 2 pangkat n-1. Contoh ada barisan geometri, U1-nya, U2, U3, coba dikalikan 5 semua. Ya. U1 sama dengan A, U2 sama dengan A kali R. R di sini adalah rasio. Jadi kalau pada barisan aritmetika ada beda, kalau di geometri ada rasio. UN-nya adalah A kali R pangkat n-1. Jadi untuk menentukan suku ke n gunakan rumus UN sama dengan A kali R pangkat n-1. Sekali lagi untuk barisan geometri. Contoh, perhatikan anak-anak. Diketahui barisan geometri sebagai berikut: 6, 3, 12, 24, dan seterusnya. Tentukan suku ke-1. Ke-1-nya berapa anak-anak? Nah, tentukan suku ke-10. Jawab. U1-nya dilihat, oh U1 itu 3. R-nya berapa tadi? Rasionya adalah suku di depan dikurangi suku sebelumnya atau di belakangnya. Itu 6/3 sama dengan 2. Jadi UN-nya A kali R pangkat n-1. U10 berarti 3 kali 2 pangkat 10 kurangi 1. 3 kali 2 pangkat 9. Dicari 2 pangkat 9 berapa? 512. Dikalikan 3, 1536. Sekarang soal latihan. Tentukan suku ke-10 dari barisan berikut. Nah, ya, nanti kalian coba. Yang A ada 1, 5, 9, 13, 17. Yang B 5, 10, 20, 40, 80, dan seterusnya. Soal yang kedua, tentukan suku ke-12 dari soal nomor 1. Jadi nanti cari suku ke-12-nya berapa. Soal ketiga, suku ke-9 dan suku ke-10 suatu barisan aritmetika adalah 96 dan 102. Sekali lagi, suku ke-9 berarti U9 sama dengan A plus berapa? Nah, lihat rumus. Ya, tidak ada bocoran, lihat rumus yang tadi. Nomor 4, suku ketiga dari barisan ke-6, dan seterusnya. Nanti dipelajari. Sekarang tentang deret bilangan anak-anak yang terakhir ya. Deret aritmetika, misalnya dalam satu barisan U1A, U2, U3, dan seterusnya. Kalian lihat tadi rumusnya sudah A plus n-1 kali beda itu suku ke n. Sekarang deretnya. Deret itu adalah jumlah anak-anak. Suku pertama tambah suku kedua tambah suku ketiga dan seterusnya. Itu namanya deret bilangan. Ya. Jadi rumusnya Sn sama dengan n kali A min UN. Min UN. Jadi nanti sukunya yang keberapa, jumlah deret
yang ditanyakan deret keberapa? Deret kelima, berarti semua N diganti dengan 5. Jadi per 2 itu rumusnya. Sekali lagi rumusnya dilihat, dihafalkan. Dari paparan slide sebelumnya, maka dapat disimpulkan rumus deret aritmetika. SN itu berarti deret ya. Jumlah suku seluruhnya sama dengan N dalam kurung A plus UN dibagi 2. Itu rumus deret aritmetika. Atau SN sama dengan setengah dari N kali 2A plus N-1 kali beda. Jadi boleh pakai rumus yang sebelah kiri, boleh pakai rumus yang sebelah kanan. Contoh pada latihan 2.2 nomor 6 halaman 77. Pada paket ya anak-anak, lihat. Jumlah usia 6 anak Pak Roma adalah, kamu lihat bukunya, langsung buka. SN sama dengan A dalam kurung A plus UN per 2. S6 sama dengan 6 kali 4 plus 19 per 2. Ketemunya 69. Jadi jumlah semua anaknya umurnya adalah 69. Coba latihan 2.3 halaman 93. Nomor 1A, 1B, 1C, dan 1D. Sekarang deret geometri anak-anak. Sekali lagi deret itu jumlah ya yang ditanyakan. Misal dalam suatu deret ada suku pertama, suku kedua, dan seterusnya yang tadi kalian lihat. Kemudian rasionya adalah R, maka rumusnya itu kami ulang lagi, UN sama dengan A R pangkat N-1. Secara umum N suku pertama, maka deretnya adalah SN sama dengan A ditambah AR tambah A kali R pangkat 2 tambah A kali R pangkat 3 dan seterusnya sampai A kali R pangkat N-1. Dari paparan pada slide sebelumnya, anak-anak perhatikan. Secara umum, jumlah N suku pertama pada barisan geometri adalah SN sama dengan A dalam kurung R pangkat N-1. Jadi min satunya tidak dipangkatnya ya, tapi lurus dengan R dibagi R-1. Jika R-nya lebih dari 1 itu berapa? Bisa 2, 3. Tapi lihat sebelah kanan, SN sama dengan A dalam kurung 1 kurangi R pangkat N dibagi 1 kurangi R jika R-nya kurang dari 1. Kurang dari 1 itu berapa? R-nya berapa? Negatif. Negatif 1, negatif 2. Nek 0 tidak masuk di sini. 0 nanti hasilnya 0. Ya. Dengan N adalah banyak suku. Sekali lagi N adalah banyaknya suku. R rasio dari deret geometri. Contoh, jumlah suku pertama dari 3, 6, 12 dan seterusnya. A-nya adalah 3, R-nya 10, R-nya 2, N-nya 10. Maka jumlahnya seluruh suku yang ditanyakan adalah S10 sama dengan 3 dalam kurung. R-nya berapa tadi? R-nya 2, berarti pakai rumus yang sebelah kiri. Yaitu 3 kali 2 pangkat 10 kurangi 1 dibagi 2 kurangi 1. Sama dengan, kalian harus mencari 2 kali 2 kali 2 sampai pangkat 10 atau 10 kali. Sama dengan hasilnya adalah 3069. Tentukan, contoh sebelah kanan, tentukan jumlah 4 suku berikut. Nah, dijumlah, waduh ini bilangan pecahan ini ya. Dijumlah 4 suku.